Oke, jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai 5 saham dengan kenaikan selama 30 hari tertinggi di Bursa Efek Indonesia pada per hari ini, Selasa 27 April 2021. Apa pentingnya membahas mengenai saham dengan kenaikan bulanan tertinggi? Saham dengan kenaikan yang tertinggi selama 30 hari itu menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki alasan yang sangat kuat kenapa dia naik. Bisa dari sisi rumor, bisa dari sisi kinerja keuangan, bisa dari corporate action, bisa juga dari laporan keuangan yang terbit. Corporate action biasanya memang mendominasi, seperti misalkan masuknya investor baru atau stock split atau misalkan perubahan kepemilikan gitu, dan juga penjualan aset, misalkan anak perusahaan dilepas atau mengakuisisi, itu termasuk corporate action ya. Jadi biasanya lebih mendominasi dibanding dengan laporan keuangan karena sifatnya biasanya kalau tanpa corporate action, laporan keuangan ya tidak akan beda-beda jauh dari tahun periode sebelumnya. Maksudnya walaupun naik itu dianggap saja nggak terlalu signifikan untuk mendongkrak atau menurunkan harga saham. Jadi itu sebabnya bisa dikatakan bahwa corporate action lebih mendominasi. Juga rumor itu berita yang belum terkonfirmasi tetapi sudah diyakini oleh investor atau oleh pasar sebagai kebenaran. Misalkan Gojek mau masuk, Temasek mau masuk dan sebagainya, itu belum terjadi tapi rumornya sudah kuat. Oke, langsung saja kita mulai dari peringkat kelima. Di peringkat kelima ada Bank Maspion Indonesia. Bank ini kepemilikannya sebagian dijual ke Kooperasi Bank dari Thailand ya, bank dari Thailand, dan dirumorkan mereka akan menambah kepemilikannya. Jadi kepemilikan saham baru ini yang ditengarai akan mendongkrak harga sahamnya selama 30 hari belakangan. Rumor itu saya catat di tanggal 1 Maret 2021. Halo guys, langsung saja kita ke analisa grafiknya. Ini adalah rentang waktu selama periode 6 bulan ya. Jadi 2 kali kuartal, otomatis ini sudah mewakili untuk melihat trennya karena 2 kali laporan keuangan gitu ya secara kuartal. Oke, kita lihat yang ini crude ini adalah minyak mentah ya. Minyak mentah itu jadi selama 6 bulan ini sudah naik 39,55%. Ini hanya sebagai patokan saja yang abu-abu ini. Nah, di sini. Jadi harga sahamnya ini kalau kita lihat sekilas bahwa rata-rata mereka mengalami kenaikan jauh di atas kenaikan harga minyak gitu. Karena ini memang saham yang mengalami kenaikan tertinggi selama 30 hari. Yang pertama kita akan analisa sahamnya, kita akan cek grafik sahamnya BMAS. BMAS ini yang warna hitam ya di sini. Kalau kita lihat di sini sebenarnya BMAS itu mulai menunjukkan kenaikan di 22 Desember tapi itu enggak signifikan ya. Kemudian di sini di 8 Januari, kemudian dia malah turun setelah itu, kemudian kenaikan tertingginya lagi di 17 Februari gitu. Dia mulai naik tinggi, kemudian datar lagi dan naik lagi 1 Maret. 1 Maret dia mulai naik secara signifikan sampai di 5 Maret. Jadi 1 Maret sampai 5 Maret dia naik tinggi sekali
319% ini dari ujungnya ini. Kemudian dia terkena ARA, disuspend, berhenti, dan begitu suspend dibuka dia justru turun, terkena ARB ini. Seperti ini biasanya. Sampai tanggal 6 April. Tanggal 7 April dia mulai naik lagi dan mencapai puncaknya di tanggal 15 April. Seperti biasanya setelah kenaikan yang ekstrim, dia mengalami koreksi, walaupun tidak terjadi ARA, dia terkoreksi secara ARB sampai tanggal 27 hari ini. Jadi gerakannya seperti itu. BMAS ini sepertinya masih dalam nuansa koreksi ya, walaupun kelihatannya seperti hampir berakhir koreksinya ini, karena kalau kita lihat sudah hampir sama tingginya dengan tanggal 16 Maret sebelumnya. Kalau kita lihat sekarang fundamentalnya, bank ini sebetulnya nilainya sudah cukup tinggi ya. Jadi nilai pasarnya dibanding total ekuitasnya ini sudah 4,5 kali. Jadi harga sahamnya sudah cukup mahal sebetulnya, dan asset turnover-nya sebetulnya ini untuk ukuran bank masih nggak terlalu tinggi ya, 0,02. Ya, bank itu rata-rata 0,2 sampai 0,3. Ini 0,02 jadi termasuk batas bawah gitu ya. Kalau kita lihat struktur modalnya. Struktur modalnya di sini ekuitasnya cenderung rata, tapi liabilitasnya naik, otomatis asetnya naik. Jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa pangsa pasarnya membesar gitu. Jadi liabilitas naik ini terkait dengan aset yang dikelola oleh bank tersebut. Jadi mengalami tren yang positif. Kita lihat di sini juga net income-nya juga mengalami tren yang naik. Net profit margin-nya juga membaik. Jadi antara perbandingan antara laba dibanding omsetnya dia juga membaik, cukup bagus. Tapi sekarang masih dalam fase koreksi, dan kita tahu bahwa dalam bulan puasa ini saham-saham Bursa Efek Indonesia tertekan sangat kuat karena ada dirumorkan di Tengarai. Menurut saya karena larangan mudik itu, dan juga memang COVID di dunia ini merebak kembali dari kekhawatiran ekonomi terhambat karena adanya wabah COVID gelombang 3 ya. Yang keempat kita ke multipolar. Pada multipolar ini adalah induk usaha dari banyak perusahaan-perusahaan publik ya. Multipolar itu ada Multipolar Teknologi, kemudian ada First Media, kodenya Multipolar Teknologi itu kodenya MLPT, kemudian First Media kodenya KLBV, kemudian Linknet kodenya Link, kemudian Matahari Putra Prima kodenya MPPA, dan Matahari Department Store kodenya LPPR, dan Bank Nobu kodenya Nobu, dan juga Multifiling Indonesia kodenya MFMI. Jadi kalau dilihat dari anak perusahaannya yang banyak dan sudah go public, holding ini memang cukup besar gitu ya. Ini adalah bagian dari grup Lipo. Berita bagusnya adalah pada tanggal 1 Februari 2021 Temasek ini masuk membeli 20% saham MPPA. Jadi Matahari Putra Prima yang milik anak perusahaannya itu, Temasek masuk ke sana. Temasek adalah holding BUMN funding dari pemerintah Singapura yang memang
sangat besar sekali. Seperti di sini itu apa ya, dulu pernah saya bahas, nanti saya cantumkan di tag di sini soalnya lupa. Rumornya lagi bahwa Gojek akan masuk ke Madani Putra Prima juga. Jadi saham ini sebetulnya naik karena nanti kita lihat ada di atasnya Madani Putra Prima itu lagi disuspend dan multipolarnya belum disuspend, jadi dia terus naik hari ini. Kita lihat grafiknya. Multipolar yang hijau ini dia mengalami kenaikan selama 1 bulan ini. Dia sudah naik sebesar 85,58%, jadi cukup tinggi, dan grafiknya juga naik seperti ini. Selama 6 bulan dia sudah naik 179,71%, jadi kenaikan yang cukup tinggi juga. Ini adalah kenaikan di mana hampir 2 kali lipat ya selama 6 bulan. Jadi kenaikan ini sangat signifikan karena ini sebetulnya sentimennya dua, ganti investor, ganti pemilik atau masuknya investor baru, juga karena PSBB di Jakarta yang mulai dilonggarkan, otomatis mal-mal mulai beroperasi, mulai merecover kerugian-kerugian akibat ditutupnya mal-mal kemarin ya. Jadi ada euforia yang sedikit bagus, dan juga adanya lebaran ini bukan juga, kalau orang nggak boleh mudik otomatis ke mall liburan. Yang ketiga, oke, kita analisa dulu untuk laporan keuangannya. Laporan keuangannya seperti kita lihat di sini, Desember 1999 ini masih negatif, Maret negatif, Juni sebetulnya dia sudah mulai positif recovery, tapi turun lagi gitu polanya. Yang Desember belum keluar ya. Dari sisi ekuitasnya karena kerugian ini sepertinya ekuitasnya turun ya, tergerus lumayan, sekitar 20% di atas gerus ekuitasnya. Tapi liabilitasnya sempat naik dan turunnya enggak seberapa juga. Jadi secara kinerja cukup menunjukkan recovery. Liabilitas ini sebenarnya tidak saja menunjukkan hutang, tapi transaksi berjalan gitu, yang dianggap sebagai hutang, sebagai kewajiban jangka pendek. Jadi kalau liabilitas naik itu tidak selalu buruk, tapi menunjukkan bahwa aktivitas bisnisnya mulai bergerak lebih cepat. Kalau dilihat dari price book value-nya sebetulnya cukup rendah ya, ada di 0,667, jadi di bawah 1. Jadi harga kapitalisasi pasarnya dibanding ekuitasnya dia lebih rendah sebetulnya. Jadi harganya sebetulnya multipolar ini masih tergolong murah. Kapitalisasi pasarnya sendiri enggak terlalu tinggi, hanya di 2,88 triliun. Jadi di bawah 3 triliun dengan jumlah anak perusahaan yang segitu banyaknya. Jadi memang multipolar ini secara laporan keuangan memang harga sahamnya masih cukup rendah. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada Indonesia Prima Property, kodenya OMRE. OMRE ini mantan presiden komisarisnya itu adalah Gus Yakut.
yang sekarang ini Menteri Agama. Ternyata Menteri Agama kita juga seorang pebisnis gitu, adalah pengelola Mall Blok M. Mall Blok M itu kita tahu bahwa ini adalah interconnectionnya busway dan juga terminal dan banyak moda transportasi di Jakarta itu yang menjadi hub utamanya di Blok M. Dan dengan adanya Lebaran, dengan adanya pelonggaran PSBB, memang wajar kalau Blok M kinerjanya mulai membaik. Sebetulnya secara laporan keuangan, kalau kita lihat di sini ya, net income-nya negatif dan sangat dalam sekali. Tapi kalau kita lihat ekuitasnya ini sangat baik sekali. Kewajibannya hanya sedikit dan sebagian besar ekuitas sendiri. Ini memang dua sisi ya. Dari sisi stabilitas keuangan memang sangat kuat sekali karena kewajibannya rendah, jadi beban bunganya juga otomatis rendah. Tetapi dari sisi ekspansi ini menunjukkan bahwa kurang dioptimalkan, kurang diversifikasikan. Jadi kemampuan untuk berekspansi ini sebetulnya sangat besar sekali Omre ini. Jadi kalau kita lihat harga sahamnya juga masih rendah 0,4. Pusat perbelanjaan kita tahu bahwa terdampak, dan ini sebetulnya saham yang masih cukup rendah, dan kapitalisasi pasar sahamnya juga rendah 1,6 triliun. Jadi patut dicermati bahwa saham ini sebetulnya secara laporan keuangan masih sangat murah. Kita lihat grafiknya sekarang. Omre yang warna kuning. Walaupun dia secara bulanan sudah 30 hari sudah naik 138,75%, tetapi sebenarnya secara 6 bulan ke belakang dia masih minus 72,24. Jadi memang bisnis dari Omre ini sangat terdampak oleh COVID ya. Dan sekarang harganya masih jauh di bawah harga normalnya 6 bulan yang lalu. Artinya bahwa apabila ekonomi mulai membaik dan aktivitas mal-mal buka lebih mal-mal buka lebih tidak ada banyak kendala, otomatis Omre ini sebenarnya bisa melakukan recovery dengan kuat gitu. Dan tapi patut dicatat bahwa Blok M Mall juga termasuk mall yang lama gitu ya, boleh dikatakan lama dibanding mall-mall baru seperti Casablanca dan sebagainya kan. Segmentasinya memang juga beda juga, tapi secara kalau dia berbenah artinya kemungkinan untuk recovery itu tinggi. Kemudian kita lanjut ke T-Fast Indonesia urutan 2. Kita lihat fundamentalnya. T-Fast ini adalah perusahaan teknologi baru ya, baru dalam bidang informasi IT berbasis digital awalnya. Pemegang sahamnya adalah MCAS mungkin tahu bahwa itu Raffi Ahmad ya. Juga Televasi Indonesia dan juga dimiliki oleh Diva sebesar 5,6%. Pada tanggal 16 April OnStar Express dan Si Cepat berinvestasi ke anak perusahaannya
yaitu di Logitech Digital Indonesia Anak Usaha TFAS. Itu TFAS Indonesia. Tetapi baru naik dia menurut chart yang kita lihat ini 5 April. Jadi sebenarnya ada jeda waktu antara 19 Maret dengan 5 April, sekitar setengah bulan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa ketika perubahan atau corporate action terjadi itu terkadang tidak langsung berdampak pada harga sahamnya. Kenapa? Ya banyak sebabnya. Nanti kita akan dari satu bahasan ke bahasan lain, nanti kita akan tahu. Karena setiap saham beda-beda lagging time-nya, istilahnya, waktu tertinggalnya dari kejadian sampai terdampak di harga saham. Kita lihat sekarang grafiknya. TFAS ini merah ini ya. Kita lihat selama 30 hari dia sudah naik 227,66%, dan sekarang sahamnya lagi di suspend ya, tinggal jalan. Dia ada di 227,68% kenaikannya selama 30 hari. Jadi 2 kali lebih, 2,14 kali kenaikannya selama sebulan, dan kenaikannya secara 6 bulan dia sudah 1712%, artinya 17 kali harga sahamnya naik. Ini adalah perusahaan di bidang distribusi ya, si cepat itu ya. Jadi sebetulnya dia lebih kayak perusahaan teknologi gitu, berbasis data gitu. Sekarang memang zamannya perusahaan teknologi dan sebetulnya pantas. Oke, akhirnya kita lihat fundamentalnya, laporan keuangannya. Kalau kita lihat laporan keuangannya ini, turnover asetnya ada 0,8, cukup bagus memang, 0,8. Jadi optimalisasi asetnya untuk mendatangkan revenue itu cukup bagus, dan price book value-nya itu sebesar 30 kali. Jadi harga sahamnya sudah sangat mahal ini ya, 30 kali dari nilai ekuitasnya. Kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya juga membengkak jadi 4,8. Jadi setelahnya ekuitasnya ini di bawah 1 triliun ya, jauh di bawah 1 triliun. 40 dibagi 3 baru sekitar 200-an miliar. Tapi kapitalisasi pajaknya mencengangkan. Iya, 200 miliar kan. Jadi ekuitasnya 200 miliar, tapi dia bisa mengenerate sampai setinggi itu. Kemudian kita lihat ekuitasnya. Presentasi ekuitas dibanding liabilitasnya memang cukup tinggi. Jadi perusahaan ini memang secara finansial sebetulnya memang cukup kuat gitu fundamentalnya, karena beban bunga dari liabilitasnya itu cukup rendah, dan sebenarnya ekspektasi pasarnya itu perusahaan-perusahaan teknologi seperti ini bisnis memang seperti ini ya. Jadi kayak bank digital gitu, itu naiknya bisa, kalau bank jago itu bisa naik sampai 100 kali ke atas.
Jadi harga pasarnya 100 kali daripada ekuitasnya. Memang ya seperti itu, kita nggak bisa menyalahkan pasarnya mau seperti itu mau apa. Jadi ini baru 30. Kalau perbandingannya Bank Jago sebenarnya masih rendah. Tapi kalau perbandingannya yang lain-lainnya seperti Matahari Putra Prima, multipolar tadi, ini sudah sangat mahal sekali. Jadi memang ekspektasi di bidang digital ini terkadang I believe it. Oke, lanjut kita ke peringkat pertama. Peringkat pertama, siapakah dia? Di peringkat pertama ada Matahari Putra Prima. Matahari Putra Prima ini belakangan memang sangat hot sekali. Hot sekali kenapa? Karena pada 28 Januari 2021 sahamnya diambil 19% oleh Temasek. Anak pekerjaannya Temasek. Dan langsung melejit di awal Maret. Ini juga lama, 28 Januari diambil alih, awal Maret baru naik secara signifikan. Jadi jedanya ada 1 bulan. Ini terkait mungkin dengan kepastian, walaupun sudah naik pasar masih wait and see. Jadi dia sebetulnya mulai naik di awal Maret dan 1 April baru mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi perlu 1 bulan lagi untuk naik secara tinggi. Jadi kenaikan ini juga dipicu tanggal 25 April kemarin ya, dirumorkan bahwa Gojek mau masuk ke Matahari Putra Prima. Matahari Putra Prima ini adalah hipermart ya. Jadi bukan Matahari Department Store. Kalau Matahari Department Store itu ada PPF, jadi beda. Yang mereka masuk ini di hipermartnya. Hipermart itu, tapi di dalamnya ada juga itu yang toko obat itu. Ya, yang kalau kita pakai hipermart ada lupa saya. Ya, nanti saya cantumkan di sini. Nah, itu termasuk anak perusahaannya Matahari Putra Prima. Jadi memang holdingnya itu multipolar itu ada banyak lagi, Matahari Department Store, Matahari Putra Prima, Matahari Multipolar Teknologi, KLBP, Lendnet dan sebagainya, Bank Nobu. Jadi kalau kita ke mall yang dimiliki Lipo, biasanya ada Bank Nobu, ada Matahari, ada Hipermart. Itu sebenarnya bisnisnya mereka juga. Jadi mengapa mallnya rame ya, ada tinan yang satu grup, otomatis itu yang membedakan. Dan memang namanya bisnis memang harus sinergi seperti itu. Jadi kalau adanya dukungan tinan-tinan kuat seperti itu, otomatis mallnya juga akan hidup. Kalau mall tidak punya tinan-tinan yang dalam satu grup sendiri, bisnisnya agak sulit ya, untuk berkembang. Memang tidak selalu, tapi itu menjadi pembeda yang cukup signifikan. Demikian analisa saham selama 30 hari, semoga mencerahkan, dan di sini kita bisa melihat bagaimana saham itu mengalami kenaikan dan apa sebabnya. Di sini sudah jelas dibahas mengenai yang pertama tadi Bank Maspion, Bank Maspion, yang kedua Multipolar, kemudian Omre, kemudian Televos, kemudian Matahari Putra Prima. Sampai jumpa di pembahasan saya berikutnya. Tetap stay tune di channel ini supaya Anda bisa tercerahkan. See you.